Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Bahasa Melayu yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia, kerana pada hakikatnya secara linguistik dan secara ilmiah bahawa bahasa Indonesia itu masih tetap bahagian berbahasa Melayu walaupun telah melalui sejarah perkembangan yang berlainan. Bahasa Indonesia as an official language of the General Conference contained in document 42C 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau review sebuah video dengan judul Malaysia marah-marah tak terima bahasa Indonesia mendunia dan terpilih di UNESCO. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Hello Wanderers, dengan disahnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Jelas, ini membuat kerugian bagi Malaysia yang beberapa tahun ini mereka sedang berusaha untuk bahasa Melayu Malaysia mendunia, bahkan menjadi bahasa kedua ASEAN. Dengan adanya berita ini, pasti sebagian warga Malaysia tak terima dan mengeles dengan segala apapun. Dan sampai-sampai ada berita seperti ini, kalian bisa lihat. Apa ini? Selain itu, Bahasa Melayu di warga UNESCO. Malaysia ini mau tidak mau, Malaysia harus bekerja sama dengan Indonesia dan itu bakal menjadi keuntungan di kedua pihak menurutnya. Mari kita simak. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Wah. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Bisa. Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, Bahasa ini Malaysia adalah situasi Indonesia. menang-menang. Dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja. Perlu kita ingat Kayak bahwa bahasa ketakutan nih. Melayu Malaysia tidak sama dengan bahasa Indonesia. Mereka berusaha agar mereka mau memelayukan bahasa Indonesia. Padahal akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno dari Sumatera. Dan menjadi bahasa Melayu semi modern, yaitu bahasa Melayu di era Hindia Belanda. Akhirnya disempurnakan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu komunitas seluruh rakyat Indonesia. Mari kita simak penjelasan Pak Dubes di depan Ketua UNESCO. Bahasa Indonesia has played a pivotal role since the pre-independence era
with its significance ingrained in the 1928 Youth Oath. This solemn pledge highlighted the language's indispensable role in fostering national unity amidst the rich tapestry of our linguistic diversity and our struggle for independence. Designated as official language in 1945, it acts as a bridge language, seamlessly facilitating interethnic communication among 1,340 different ethnic groups and 718 local languages that spread across our archipelago of more than 17,500 islands. Bahasa Indonesia spoken by over 275 million people, serve as the primary means of communication across various sectors, representing approximately 3.52% of global population, the world's fourth most populous Dubes nation. Indonesia di UNESCO Beyond our nih. borders, Bahasa Indonesia is part of education program in 52 countries, supporting around 150,000 active foreign learners worldwide since 2015. Madam President, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, Indonesia, a proud member of UNESCO since 1950, upholds a robust commitment to multiculturalism, cementing our identity as a cultural melting pot. This commitment nurtures an environment that promotes proficiency in Bahasa Indonesia, contributing to a deeper understanding of our rich national heritage. In our global commitment, Indonesia seeks to foster meaningful people-to-people connections and enhance international understanding by specific focus on raising awareness of Bahasa Indonesia. Indonesia's global leadership began by hosting the first International Asian African Conference in Bandung in 1955. This historic event played a significant role in the decolonization process, where the Asian and African leaders committed to principles of world peace, cooperation, freedom from colonialism and imperialism, equitable global governance, and global justice. The gathering marked a pivotal movement in developing nations' history, leading to the establishment of the non-aligned movement and the conceptualization of the South. Madam President, as we consider the prospect of Bahasa Indonesia being acknowledged as the official language of the General Conference of UNESCO, we envision a future marked by equitable information dissemination, inclusivity, and a deeper understanding and appreciation of our language and literature. Such acknowledgement, ladies and gentlemen, would not only fortify collaboration within UNESCO, but also underscore our steadfast commitment to advancing global culture, peace, and harmony, and pursuing sustainable development. I thank you, Madam President. So decided. Alhamdulillah. Nah, Sobat Maju, begitulah detik-detik diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa ke-10 UNESCO. Indonesia tidak. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana Indonesia berhasil mengembangkan bahasa Indonesia dan memperkenalkan secara luas ke seluruh dunia hingga berhasil terpilih sebagai bahasa ke-10 di UNESCO. Tentunya hal ini membuat panas Malaysia yang selama ini memperjuangkan bahasa Melayu untuk bisa dimartabatkan di antar bangsa. Tetapi apa yang diperjuangkan Malaysia ternyata gagal total, karena di Malaysia sendiri masalah bahasa itu masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Banyaknya warga negara Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu, terutama kaum Cina juga India. Dan melihat dari penutur bahasa, tentunya Indonesia lebih menang daripada bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Makanya Indonesia sempat menolak usulan dari mantan Perdana Menteri Malaysia Sabri Yaakob dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar. Dan jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.